Di sebuah gubuk kecil, hiduplah seorang janda tua dengan 2 orang anaknya. Mak Minah, begitulah biasanya ia dikenal. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan hasil dari berjualan kayu bakar. Mak Minah hidup sangat sederhana, terlebih lagi semenjak dia ditinggalkan mati oleh suaminya. Kedua anak-anak Mak Minah begitu nakal. Anak yang paling tua bernama Diang, sementara anaknya yang kecil adalah seorang anak laki-laki bernama Ucin. Mereka berdua sangat durhaka terhadap orang tua. Ucapan Mak Minah sama sekali tidak berarti bagi mereka. Yang mereka tahu hanyalah bermain dan bermain. Tak jarang Mak Minah meneteskan air mata akibat 2 kakak beradik itu. Hari berganti hari, kelakuan 2 anak itu sama sekali tidak ada perubahan. Kian hari kian bertambah pula kenestapaan yang diderita oleh Mak Minah. Pada suatu ketika, Mak Minah membawa seekor ikan besar dari sungai yang ia dapat dari hasil memasang perangkap ikan. Ia merasa begitu senang dan gembira membawa ikan itu. Dalam hatinya ia berkata, anak-anaknya pasti akan senang sekali dan mereka akan makan enak hari ini. Begitu sampai di rumah, Mak Minah langsung memasak ikan itu dengan bumbu dapur yang telah ada. Namun, Mak Minah teringat bahwa ia harus mengambil rempah tambahan untuk masakannya supaya tambah enak. Mak Minah menyuruh anaknya Diang untuk menunggu masakannya dan mengaduknya selagi Mak Minah pergi ke kebun mengambil rempah tambahan tersebut. Kebunnya terletak tidak jauh dari rumah Mak Minah. Sembari berjalan pulang, Mak Minah terus terbayang kelezatan masakannya nanti apabila ditambah dengan rempah tambahan yang ia bawa. Sesampainya di rumah, Mak Minah bergegas menuju dapur. Betapa terkejutnya ia melihat masakannya telah ludes. Ia bertanya kepada anaknya Diang, "Kemana masakannya tadi?" Diang menjawab bahwa ia dan adiknya Ucin telah menyantapnya dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk ibunya. Mak Minah merasa sangat sedih dan tak percaya betapa tega kedua anaknya melakukan itu. Padahal ia belum makan sama sekali sejak pagi tadi. Dan sekarang anaknya tidak menyisakan makanan sedikit pun untuk dirinya. Mak Minah tak mampu menahan air matanya. Ia berlari ke tepi sungai sambil menangis. Di sana ia melihat batu besar dan ia berdiri di atas batu bertuah itu. Ia menangis sambil berkata dengan rintihan sedih, "Batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku." Setelah mengucapkan itu, suara guntur menggelegar entah dari mana datangnya. Dan seketika, dari telapak kaki hingga lutut Mak Minah sudah tertangkup di dalam batu itu. Ia kembali teringat kelakuan anaknya yang sama sekali tak menghargainya sebagai seorang ibu. Ia lalu berkata lagi, "Batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku, batas leher." Suara gemuruh terdengar lagi, dan kini batu sudah menelan Ibu Minah lebih dalam. Yang tertinggal sekarang hanyalah kepala Mak Minah. Mak Minah terdiam sesaat sambil memikirkan kedua anaknya. Ia kembali menangis. Dalam tangisannya ia berkata lagi, "Batu belah, batu bertangkup, tangkup aku, batas kepala." Dan sekarang seluruh tubuh Mak Minah sudah tertelan oleh batu besar itu. Hanya sebagian kecil dari rambut Mak Minah yang masih terlihat keluar. Sementara itu, Diang dan Ucin baru sadar jika emak mereka tidak pulang-pulang. Mereka mencoba mencarinya di kebun, namun tak ada.
Ucin mulai menangis, terlebih lagi Diang. Ia mulai gelisah. Mereka memutuskan untuk mencari di tepian sungai. Benar saja. Di sana Ucin berteriak karena telah menemukan sandal kepunyaan emak mereka, tepat di dekat batu besar. Sang batu berkata bahwa ibu mereka telah tertelan di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu semua karena ulah mereka yang terlalu durhaka kepada orang tua. Kedua kakak beradik itu menangis sejadi-jadinya dan menyesali semua perbuatannya kepada sang emak selama ini. Catch 'em all.